Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen, dengan NIM 11231069. Dan saya dari kelas MAC10 dengan dosen pengampu Bapak Jizenzi Tias Wirasmana. Di sini saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas tengah semester dalam mata kuliah kewirausahaan mengenai langkah awal membuka toko online yang sukses. Seperti apa sih? Langkah yang pertama adalah riset pasar. Apa sih riset pasar itu? Riset pasar adalah proses mengumpulkan informasi tentang pasar, termasuk pada pelanggan dan juga pada kompetitor. Tujuannya itu untuk memahami kebutuhan konsumen dan perilaku pasar target, sehingga bisnis yang bisa kita buat itu keputusannya bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Biasanya yang kita cari itu ada dua nih, ada kebutuhan pasar dan juga faktor kelangkaan. Kebutuhan pasar itu gimana kira-kira konsumen itu butuh apa sih? Jangan sampai apa yang akan kita jual, produk yang akan kita jual, itu tuh nggak ada nilainya. Atau dia itu tidak dibutuhkan. Apa yang kita jual itu harus relevan dengan keadaan saat ini. Nah, yang kedua adalah faktor kelangkaan. Kira-kira nih, produk yang akan kita jual ini apakah banyak ditawarkan oleh orang lain? Jika memang sedikit, kemungkinan kita punya kesempatan untuk memulai bisnis ini. Kalaupun memang misalnya banyak nih, kita cari cara apa yang membedakan antara produk kita dengan produk yang lain. Harus punya ciri khas dan keunikan sendiri, sehingga konsumen itu tertarik dengan produk yang kita miliki. Yang kedua adalah menentukan target pasar. Di mana kita harus mengenali kira-kira yang paling mungkin tertarik dengan produk yang akan kita jual ini adalah konsumen yang seperti apa? Apakah konsumen yang akan menjadi target pasar itu adalah anak muda atau orang dewasa? Ataukah perempuan? Ataukah laki-laki? Ataukah dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah? Itu tergantung dari target yang akan kita pilih. Nah, yang ketiga adalah analisis kompetitor. Ini adalah salah satu hal yang paling penting juga nih untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena ini juga bisa menentukan, bisa mengetahui pasar kita nanti. Contohnya nih, kita memiliki toko online yang menjual pakaian olahraga. Temukanlah kompetitor yang menjualnya itu serupa dengan kita. Pelajari strategi harga mereka. Tuh kan. Jangan sampai kita kelebihan menjual atau bahkan kemurahan gitu. Lihatlah bagaimana mereka cara mempromosikan produknya di sosial media. Baca ulasan pelanggan mereka dan perhatikan apa yang mereka lakukan dengan baik serta area yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Dengan analisis kompetitor ini,
kita bisa lebih memahami pasar, identifikasi peluang pertumbuhan, dan juga menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengembangkan bisnis kita. Yang keempat adalah membuat rencana bisnis yang sederhana. Di mana kita membuat rencana bisnis yang mencakup tentang target pasar, kemudian strategi pemasaran yang seperti apa, dan juga proyeksi keuangannya. Disesuaikan dengan target yang telah kita rencanakan sebelumnya. Yang kelima, barulah pilih platform yang untuk berjualan. Kita mau di mana? Misal kita mau di marketplace seperti Tokopedia mungkin, atau Shopee, atau di TikTok, atau bahkan di website. Boleh kalian pilih salah satu, atau mungkin banyak beberapa, kalian bikin akun-akun gitu kan, untuk memulai berjualan. Yang keenam adalah mengelola logistik dan pengiriman. Mungkin ada yang harus kita perhatikan untuk memastikan prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama ada pilih mitra pengiriman yang handal, di mana carilah logistik yang memang reputasinya baik dalam hal kecepatan dan keamanan pengiriman. Nah, pastikan juga nih pas produk yang dikemas itu dengan baik untuk menghindari kerusakan selama pengiriman juga. Ketiga, jika memang menggunakan platform e-commerce, pastikan nih mereka itu mendukung integrasi dengan penyedia jasa pengiriman yang Anda pilih. Nah, yang terakhir jangan lupa menganalisis dan evaluasi kinerja logistik yang Anda pilih. Nah, setelah itu barulah kita mulai nih buat gambar-gambar yang sedemikian menarik atau video tentang produk kita yang menarik. Pastikan kita membuat konten yang berkualitas gitu kan. Kemudian juga kita dengan gambar-gambar yang menarik, dengan informasi produk yang menarik juga, yang lengkap tentang produk kita gitu. Baru yang ke-6 ini kita bisa memasarkan produk. Nah, memasarkan produk itu kita bisa memanfaatkan media sosial nih untuk mempromosikan produk kita. Entah itu mau di Instagram, Facebook, Twitter, atau bahkan mungkin TikTok gitu. Jadi mulailah dengan kita mulai belajar mengedit-edit gambar, mengedit-edit video tentang produk kita yang sekreatif mungkin, membuat nanti tuh konsumen tuh tertarik dengan produk yang akan kita jual itu. Jangan pernah letih untuk terus mempromosikan di sosial media yang kalian punya, promosikan kepada teman-teman mungkin, promosikan kepada kerabat, keluarga tentang produk yang akan kalian jual itu gitu. Nah, jangan pernah kalian ngerasa kok gak ada yang beli, kok gak ada ini, terus aja posting terus, promosikan terus di media sosial kalian sampai pada akhirnya kalian pecah telur nih, ada yang membeli. Nah, kalau misalnya sudah ada yang membeli, sudah lumayan banyak, maka kalian bisa bagaimana caranya untuk mempertahankan pelanggan supaya pelanggan itu memiliki loyalitas terhadap kita. Gitu. Kita juga harus menerima kritik dan saran dari konsumen supaya untuk mempertahankan kepercayaan dari konsumen. Selanjutnya adalah evaluasi dan juga adaptasi, di mana kita terus mengevaluasi kinerja bisnis yang kita punya dan juga selalu adaptasi sesuaikan dengan tren pasar saat ini. Jangan lupa untuk menerima umpan balik dari pelanggan seperti apa. Nah, yang terakhir adalah mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.